الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني نور الفهم وتوضح لي ما أشتل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا تأويل الدين إلى سواء السبيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. فصل في أحكام الرهن. Fasal menjelaskan hukum rohen. Rohen ini gadai, berkaitan dengan hutang. Setelah rohen nanti ada waka'ah, hawalah juga hutang. Sekarang kita akan bahas tentang rohen. Nanti juga ada doman yang berkaitan dengan hutang. Ini nanti ada istilah dain mustaqir, lazim dan jaiz yang harus dimengerti karena akan dipakai di pelajaran-pelajaran berikutnya. Gadai itu jaminan hutang. Maju. Misalnya Syihab hutang. Coba hutang 50.000. Misalnya Syihab hutang 50.000. Anak takut Syihab gak bisa bayar kan? Jaminan minta jaminan. Kitabnya misalnya. Ini namanya rohen ya? Jaminan. Buat apa? Ya mestinya kalau Syihab gak bisa bayar, ini anak jual. Paham ya? Kalau gak bisa bayar, ini anak jual. Terus uangnya gimana? Uangnya ya tergantung berapa lakunya. Kalau lakunya 70, ya 50 anak ambil, 20 tetap anak kembalikan. Nggak boleh terus nggak bisa bayar, ya udah ini berarti punya anak. Nah ini kan biasanya gada itu yang salahnya di situ. Jadi haram gitu. Ada orang utang uang menggadaikan motor misalnya ya. Utangnya 10 juta, menggadaikan motor misalnya. Kalau nggak bisa bayar, motor jadi punya anak. Nggak gitu. Tetap tergantung nilai motornya. Paham ya? Nanti juga ada ketentuan, barang yang digadaikan tidak harus nilainya sama dengan hutangnya. Ya, paham ya? Barang yang digadaikan tidak harus nilainya sama dengan hutangnya. Misalnya Syihab hutang 10 juta. Apa itu jaminannya? Anda mau jaminan motor kan? Nah, motornya BCE, utangnya 10 juta ya, nggak bisa bayar, Anda jual motornya, laku 20, ya Anda ambil 10 aja, 10 tetap Anda kembalikan. Nggak boleh, udah motornya jadi punya Anda kalau gitu, nggak gitu caranya. Atau kalau misalnya motornya Mio lama juga, motornya Anda jual ternyata cuma laku 6 juta, hutangnya gimana? Tetap kurang 4 juta. Bukan kalau gadainya udah dijual, utangnya sudah, yang enggak, tetap utangnya 10 juta, tetap 10 juta. Paham ya?
Yang biasanya salah orang gadai, kalau nggak bisa bayar barangnya langsung jadi punya anak gitu. Nggak begitu. Paham ya? Kecuali kalau memang motornya misalnya udah ditawarkan orang, berapa ini motor ini, berapa, 10 juta misalnya, ya udahlah buat anak aja motor ini, ya boleh karena memang utangnya 10 juta. Paham ya? Jadi tetap gadai itu digunakan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan nominal hutang orang tersebut kepada dia. Paham ya? Wa huwa lughatan as-subut. Rohan secara bahasa adalah subut, tetap. Wa syar'an, rohan secara syariat, ja'lu ainin maliyatin, menjadikan barang berharga. Jadi bendanya harus maliyah ya, makanya mal yang mutamawal ya, seperti yang dulu itu. Jadi harus mal mutamawal, benda suci yang bermanfaat. Menjadikan barang yang maliyah wasiqatan sebagai jaminan bidainin dari hutang. Ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin, menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang. Udah, definisinya sampai situ saja. Sisanya bukan definisi. Sisanya adalah gunanya, kegunaannya. Yustaufa liyustaufa minha, agar dilunasi darinya, inda ta'adzuri wa istifaihi, apa wafaihi. Yang yustaufa ini bukan definisi. Yang yustaufa ini adalah fungsi dari roh. Liyustaufa minha, agar dilunasi dari ainin maliyah. Kembali ke ainin maliyah. Inda ta'adzuri istifaihi, atau kalau di kitabmu inda ta'adzuril wafa, ketika ta'adzur tidak mampu, istifa atau wafa melunasi, ketika tidak mampu melunasi. Ya, kali lagi anda tekankan, yang liyustaufa bukan definisi rohan. Definisinya sampai beda ini gitu saja, jaminan hutang. Fungsinya untuk dilunasi darinya ketika tidak mampu, tapi tidak harus itu ya. Karena bisa begini, Syihab ini utang 10 juta kan, anak bilang bisa bayar gak? Bisa gak? Anak punya jaminan apa? Sapi misalnya, kata Syihab kan. Nanti kalau waktunya bayar gak bisa, sapi anak jual. Dia mau menjadikan sapi sebagai jaminan, paham ya? Anak bilang ke Syihab, anak gak punya tempat di rumah kalau sapi ya. Gini aja wes, HPT atau motor itu anak bawa, paham ya? Jadi motornya anak bawa, jaminannya motor. Padahal nanti kalau waktunya berutang yang mau dijual adalah sapi. Gak apa-apa, gak harus berada ini yang dijual, gak harus. Yang anak bawa ini pokoknya jaminan. Ayo, mana uangnya? Gak ada. Katanya mau jual sapi. Iya, ya udah sapinya jual. Kalau dia sapinya nggak mau dijual, sapinya gimana? Jual nggak? Nggak ada, sayang. Ya udah motornya nggak jual gitu. Paham ya? Makanya yang dijual itu nggak harus barangnya digadai, terserah apa yang mau dijual. Intinya adalah gimana caranya Syihab bayar utang. Intinya itu. Paham ya? Makanya yang liyustaufa minha ini bukan definisi. Ini hanya fungsi daripada rohan. Dan tidak harus marhum yang dijual. Kelewatan anunya, rukunnya kelewatan. Sedikit di kitabnya ya. Dalilnya juga kelihatan, apa kelewatan. Di kitab mana yang ini nggak ada. Dilihat yang di kitab masing-masing cetakan DKI. Wal aslu fir rohni, dalilnya rohn. Qabla al-ijma' qauluhu ta'ala farihanun maqbudah. Itu yang dari Al-Quran ya. Rihan, jaminan, maqbudah, yang diterima. Tafsir dari ayat itu farhanu, berilah rohan, jaminan, gadai, waqbidu, dan terimalah.
sahihain, dan hadis riwayat Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rohana, menggadaikan dir'ahu, baju besinya, inda Yahudiyin, kepada seorang Yahudi, yuqalu lahu, yang namanya Abu Syahab. Nabi pernah muamalah dengan orang Yahudi, muamalah rohan. Nabi hutang apa? Ala 30 so'an min syair, atas 30 sok gandum, li ahlihi, untuk keluarga Nabi. Jadi Nabi pernah hutang gandum kepada orang Yahudi. Hutang itu Nabi beri jaminan sebuah baju besi. Paham ya? Nabi utang gandum. Utang gak harus uang ya. Utang gak harus uang. Yang penting utang itu sesuatu yang mithli, lahu mithil. Paham? Perhatikan. Hutang itu yang penting sesuatu yang lahu mithil, yang mithli, bukan yang mutawwal. Bisa uang, bisa lainnya. Uang ini dan ini sama, namanya mithli ya. 50 yang ini sama 50 yang lain juga sama, boleh dihutang. Beras di rumah ente, beras di rumah anak, beras di rumah orang, sama semuanya beras. Jadi boleh hutang beras, hutang gandum. Nah, ini Nabi hutang gandum. Paham ya? Nabi hutang gandum 30 sok kepada Yahudi, dan Nabi menjaminkan, menggadaikan baju besinya sebagai gadai. Warkanuhu, rukunnya, arba'atun ijmalah, khamsatun tafsilan. 4 secara ijmal, 5 secara tafsil. 1 marhun, diartikan marhun hutang, bukan, marhun barang yang digadaikan, barang yang digadaikan. 2 marhun bihi, hutang. 3 sihoh, ijab kabul. Yang keempat ini kalau ijmal, kalau tafsir 4 dan 5. Akidah 2 orang yang bertransaksi, mereka berdua adalah rohin wal murtahin. Jadi orangnya rohin dan murtahin. Ayo lagi, biar maju ya. Maju. Perhatikan ya, dijawab nanti. Coba ya utang ya. Ya, utang ya. Set, utang. Piro? 50.000. Aku wedi awakmu gak iso bayar, njaluk jaminan. Wes, orangnya ada berapa? 2. Apa dan apa? Rohin dan murtahin. Rohin artinya apa? Orang ya? Siapa dicontoh ini rohin? Dicontoh ini tadi siapa yang rohin? Yang menggadai siapa? Akhyar. Murtahin artinya yang menerima gadai. Ini akad rohin, bukan akad hutang piutang. Ini akad gadai, bukan akad hutang piutang. Berarti murtahinnya siapa? Anak. Terus kitab ini apa? Kitab ini apa? Jadi apa? Di sini jadi apa? Apa? Apa namanya? Di dalam arkan tadi namanya apa? Marhun. Uang 50 itu? Uang 50 itu? Marhun bihi. Marhun, barang yang digadaikan. Marhun bihi, hutang. Rohin yang menggadai yang berhutang berarti ya. Rohin ini yang menggadai atau yang berhutang. Murtahin yang menerima gadai atau pemilik piutang. Kembali ke kitab, wala yasihur rahnu illa bi ijabin wa qabulin. Tidak sah rohan kecuali dengan ijab dan qabul. Wa syaratu kullin, dan syarat masing-masing minar rohin wal murtahin, dari rohin dan murtahin, ayyakuna mutlaqat tasarruf,
adalah harus mutlaqut tasarruf, balik, akil, rasyid. Orangnya balik, berakal, dan tidak ada larangan untuk bertransaksi. Wa dzakara musannif, dan musannif menyebutkan dhabitul marhun, ketentuan marhun. Kok marhun bih di kita mana ini? Salah ini marhun bih. Marhun juga ada bihnya. Bih sakot. Ada marhun, barang yang digadaikan. Musannif menyebutkan ketentuan marhun. Kok ada bihinya? Salah sih Pak. Fi qawlihi, dalam perkataan wa kullu ma jaza bai'uhu, semua yang boleh dijual, jaza rahnuhu, boleh digadaikan. Semua yang boleh dijual boleh digadaikan. Berarti ada berapa syaratnya? Barang yang boleh dijual syaratnya apa ya? Mana piro ya barang syarat barang yang dijual? Yang pertama suci, yang kedua manfaat, yang ketiga kudir apa? Dapat diserah terimakan. Yang keempat milik orang yang bertransaksi, ada wilayah atas bertransaksi. Yang kelima barangnya terlihat. Hitohirin muntafa'in bihi kudir taslimuhu milikin lidil abdi kudir. Semua yang boleh dijual boleh dijadikan gadai. Makanya dari tadi contohnya apa? HP, sapi, motor, kitab, dan contohnya. Yang tidak boleh dijual nggak boleh jadi gadai. Dan utang 1 juta, jaminannya apa? Ini botol homer, nggak boleh dijual, nggak boleh jadi gadai. Fit duyun, pada hutang, idza istaqarra thubutuha, jika telah istiqrar adanya, fit dhimmah, dalam tanggungan. Kullu ma jaza bai'uhu, semua yang boleh dijual, jaza rahnuhu fit duyun, boleh dijadikan gadai dari hutang. Idza istaqarra thubutuha fit dhimmah, jika telah istiqrar adanya hutang itu di dalam tanggungan. Jadi di sini musannif mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i yang membagi hutang kepada 3. Ada hutang jaiz, lazim, mustaqir, dan papan. Kalau Imam Rafi'i bagi hutang cuma 2, jaiz dan lazim, itu aja. Lebih mudah nanti. Kalau ikut Imam Nawawi lebih mudah. Imam Rafi'i ada 3 soalnya, jaiz, lazim, dan mustaqir. Imam Rafi'i mengatakan hutang yang boleh dirohen hanya hutang yang mustaqir. Ya, ini kan bilang idza istaqarra jaza rahnuhu, idza istaqarra, boleh digadai kalau hutangnya mustaqir. Kalau hutangnya jaiz dan lazim tidak boleh. Apa hutang jaiz? Hutang yang yajuzu fasquhu, hutang yang boleh dibatalkan. Kalau hutang lazim, hutang yang la yajuzu fasquhu, tidak boleh dibatalkan. Ma'ibani syukur, dengan ada kemungkinan jatuh. Nggak boleh dibatalkan, tapi hutangnya bisa jatuh sendiri. Kalau hutang mustaqir, hutang yang la yumkin sukutu, hutang yang tidak mungkin jatuh. Hutang yang bisa dibatalkan cuma 2. Hutang yang tidak bisa dibatalkan tapi bisa jatuh, contohnya 2. Ada lagi selain ini. Hutang yang ini tidak mungkin jatuh. Saya kasih contoh ya. Gimana maksudnya hutang itu bisa dibatalkan? Maju ya. Ada yang bawa uang nggak? Bawa uang? Ada yang bawa uang? Bawa? Nggak ada yang bawa uang. Contohnya pakai uang anda sendiri. Maju ya? Maju. Perhatikan ya. Ini misalnya uang akhir. Ya, cek ya. Misalnya uang milik akhir ya, bukan punya anak ya. Punya akhir misalnya. Ya utang ya. Seket. Oleh. Ini hutang ya, bisa dibatalkan apa enggak? Anak sekarang punya hutang ke akhir, bisa dibatalkan apa enggak? Menurutmu, anak kan sekarang punya hutang ke akhir,
Bisa dibatalkan apa enggak? Bisa. Gimana caranya? Ya kasih utang, nggak jadi utang gitu. Gitu lah. Ini namanya bukan membatalkan hutang, ini namanya bayar hutang. Paham ya? Maksudnya membatalkan tuh gini, ya hutang ya. Anak punya hutang nggak ada ya? Anak punya hutang berapa nggak ada? 50. Ini ya, perhatikan ya, perhatikan ya. Ini uangnya siapa tadi? Sekarang anak hutang ya. Ya nggak jadi hutang. Boleh apa tidak? Boleh apa enggak? Ini tadi uangnya akhir ya. Ya nggak jadi utang. Boleh apa enggak? Bener apa enggak? Ya nggak bener dong. Kalau nggak jadi, gini. Paham ya? Kalau gini kok enak nggak jadi tapi uangnya dikantongin. Kalau nggak jadi gini lah. Ini namanya bukan dibatalkan. Ini namanya dibayar utangnya. Paham ya? Yang ini hutangnya batal. Jadi bukan hutang dibayar, enggak, ini memang hutangnya batal. Hutang yang bisa dibatalkan cuma dua, yaitu najmul kitabah, pembayaran budak yang mencicil kemerdekaan, dan ju'lul ju'ala, hadiah sayembara. Perhatikan nih, gimana hutang dibatalkan? Misalnya akhir ini budak anak, paham ya? Dulu pernah contohkan kan? Akhir minta atau anak tawari boleh. Ya, kepingin merdeka enggak? Mau Ustaz. Mau misalnya, tuan loh. Oh Tuan. Budak mau merdeka. Ya Tuan. 10 juta. Anak bilang ya, paham ya? 10 juta. Kerja ya. Dapat uang 1 juta dibayar. Utang tinggal berapa? 9. Terus akhir bilang, Tuan, enggak jadi merdeka Tuan. Budak aja wis. Gimana hutang 9 jutanya? Batal. Paham ya? Batal. Hutang 9 jutanya batal. Paham? Kalau yang ini tadi, ya nggak jadi hutang, bukan batal hutangnya. Ini hutangnya dibayar, ini namanya. Paham ya? Kalau yang contoh najmul kitabah, Tuan, saya nggak jadi merdeka, wis jadi budak aja, batal hutangnya. Paham ya? Yang kedua, ju'lul ju'ala, hadiah sayembara. HP hilang. Siapa yang bisa menemukan HP anak kasih uang 1 juta? Nyarilah orang-orang ini. Berarti anak punya utang kan? Kalau nemu tak kasih uang 1 juta. Anak masuk kamar, buka lemari, loh ternyata HP di lemari. Woi, nggak jadi sayembaranya. Gimana 1 jutanya? Nggak jadi, batal. Paham ya? Jadi utang yang bisa dibatalkan dua ini saja. Ini toh tidak ada lagi selain ini. Ya, selain ini utang nggak bisa dibatalkan. Paham? Yang kedua, hutang lazim nggak bisa dibatalkan, tapi ada kemungkinan jatuh. Ada dua contohnya. Contoh ya nih ya, nggak cuma dua, ada lagi selain dua. Tapi contoh yang gampang dua ini. Mahrun ini sebenarnya sulit contoh ini. Tapi Anda sebutkan karena ada di kita. Mudah-mudahan bisa ngerti. Yang ini gampang, mahrun nikah. Ada Aldi, anak pertama ini, nikah sama perempuan, sama anaknya Sihab. Aldi pertama, aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mahar 1 juta dibayar hutang. Ya, kan mahar nggak harus tunai. Mahar hutang kan boleh, nggak harus tunai memang. Terus sudah, akad nikah sudah. Sekarang Aldi adalah suami dari anaknya Sihab. Paham ya? Punya utang kan? Utang berapa? 1 juta. Apakah hutang mahar bisa dibatalkan di sini? Dibilang hutang mahar adalah lazim, nggak bisa dibatalkan, tapi bisa jatuh. Itu belum pernah belajar ini, anak kasih tahu. Gimana mahar itu jatuh? Kalau dicerai sebelum dukhul, maka Aldi wajib bayar maharnya setengahnya saja, setengahnya lagi jatuh. Paham ya? Jadi jatuh setengah mahar, sukut. Ya sukut nisful mahar kalau terjadi cerai sebelum dukhul. Kalau sudah dukhul, perhatikan, belum
belum selesai. Kalau sudah dukhul, maharnya jadi mustakir, hutangnya jadi mustakir. 1 juta, harus 1 juta, nggak bisa jatuh. Paham ya? Kalaupun setelah dukhul 1 kali meninggal, tetap harus bayar 1 juta ke ahli warisnya. Paham ya? Jadi mahrun nikah, kurang lengkap ini. Mahrun nikah qabla dukhul. Itu termasuk dain lazim, tidak bisa dibatalkan ma'imkani syukur dengan ada kemungkinan hutangnya jatuh. Kapan jatuhnya? Nah ini mahrun nikah qabla dukhul bisa jatuh, yaitu kalau terjadi cerai. Paham ya? Nggak bisa dibatalkan tapi bisa jatuh. Yang ini bisa dibatalkan. Yang kedua, ada di kitab soalnya, jadi anak sebutkan dainus salam. Perhatikan lagi. Salam, kembali ke salam. Kemarin kan dilihat lagi. Salamnya dilihat syarat keempat dari yang pertama. Syarat yang keempat, syarat muslim fi yang keempat. Apa? An la yakunal muslamu fihi muayyanan bal dainan. Muslim fi tidak boleh muayyan, harus dain. Paham ya? Ini dain itu kan gak tertentu kan? Anak bilang ke Yar, sarung kayak gini. Paham ya? Pokoknya kayak gini, nggak harus yang ini, nggak harus yang pokoknya kayak gini. Paham ya maksudnya ya? Boleh kayak gini dari toko ini, boleh dari toko ini, pokoknya kayak gini. Itu namanya dain. Kalau Yar, anak pesen sarung ini, nggak boleh. Paham ya? Lah, dainus salam. Sekarang anak kembali ke Rohan. Yar, salam uangnya harus di depan ya. Ini regane sarung koyong ini ya. 50 dari akhir. Ya. Ini uangnya untuk sarung kayak gini. Paham ya? Akhyar punya utang ke anak sekarang. Utang apa? Utang uang apa utang sarung? Utang uang apa utang sarung? Utang uang apa utang sarung? Utang sarung, namanya dainus salam, utang sarung. Ya, tadi dibilang salam tidak ada khiyar syarat. Ya, khiyar majelis ada, khiyar aib ada. Paham ya tadi ya? Pulang akhir, ya kan? Akhir pulang, besoknya tetap nggak jadi sarungnya, nggak bisa ya. Sebagaimana salam tidak bisa dibatalkan, nggak ada khiyar kan, nggak ada khiyar syarat kan? Utangnya nggak bisa dibatalkan juga. Terus gimana? Tadi kan ada syarat, harus disebutkan tempo kan? Minggu depan ya. Minggu depan nggak dapat sarungnya. Gimana? Jatuh, nggak dapat sarungnya. Maka hutang sarungnya jatuh, uangnya kembalikan. Nanti utang sarung bukan utang uang, utang sarung itu. Paham ya? Jadi tidak bisa dibatalkan, tapi ada kemungkinan untuk jatuh. Yang lain-lainnya mustaqim, nggak akan jatuh. Lah ini normalnya hutang ya ini, lah mungkin subuh-subuh, nggak bisa jatuh. Lah sekarang musannif mengatakan hutang yang bisa dirohkan adalah hutang idza istaqarra thubutuha fi dhimmah, hutang yang mustaqir. Maka hutang yang jaiz dan lazim nggak bisa menurut musannif. Jadi contoh tadi ya, siapa tadi yang nikah? Aldi sama anaknya Syihab ya. Tadi dibilang maharnya berapa? 1 juta. Istrinya Aldi, anaknya Syihab bilang, Bang, kan kamu punya utang ke aku mahar 1 juta. Mana uangnya bang? Belum ada, kata Aldi ya kan. Aku minta jaminan. HP-mu tak bawa. Menurut musannif nggak boleh, karena hutangnya lazim. Paham ya? Kalau sudah malamnya misalnya dukhul, sudah mustakir. Bang, tadi malam sudah dukhul, mana maharnya? Belum punya uang sayangku, mana HP-mu buat jaminan? Boleh, karena sudah mustakir. Paham ya? Ketika masih lazim, nggak boleh. Tapi kalau sudah mustakir, boleh. Hutang-hutang kita biasanya, utang
tadi ya, alafu nggak jadi, nggak boleh gitu. Kalau nggak jadi kan dikembalikan. Ini bukan nggak jadi, namanya dibayar. Sekali lagi ya, udah ada ulang berapa kali ini? Diulang mana ya? Yar, utang seket yar. Alafu nggak jadi, dibatalkan. Bukan dibatalkan namanya itu, nggak boleh begini ya. Kalau mau dibatalkan gini, yar nggak jadi. Lah ini bukan disebut fase, ini disebut bayar, ini namanya utangnya. Paham ya? Nggak boleh dibatalkan. Jadi ini utang apa? Ini utang mustakir. Jadi kalau anak sudah utang, akhir minta mana jaminannya? Ini jaminannya. Boleh kalau mustakir. Ini menurut musannif mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau mau yang lebih mudah, nggak ribet, ikut pendapat Imam Nawawi. Apa pendapat Imam Nawawi? Yang jaiz tidak boleh, yang lazim dan mustakir boleh. Ringkasnya, menurut Imam Nawawi, hutang yang tidak boleh dirohen hanya ini. Ya, menurut Imam Nawawi, hutang yang tidak boleh dirohen hanya dua ini, Najmul Kitabah dan Syu'lul Ju'ala. Tapi kalau ikut kitab ini dan ini tidak boleh, hanya yang mustaqil. Kira-kira sudah paham ini, hutang jaiz, hutang lazim dan hutang mustaqil. Boleh dibatalkan, tidak boleh dibatalkan, tapi ada kemungkinan jatuh, tidak mungkin jatuh. Kembali ke kitab. Kullu ma jaza bai'uhu, semua yang boleh dijual, jaza ruhnuhu, boleh digadaikan, fid duyun pada hutang, idza staqarra, jika telah mustaqir, jika telah istiqrar, thubutuha, adanya hutang, fid dhimmati, dalam tanggungan. Wahtarozal musannifu bid duyun, dan ihtaroza mengecualikan al-musannifu bid-duyun dengan lafaz duyun. Kan tadi dibilangnya jaza ruhnuhu fid duyun ya. Musannif mengatakan jaza ruhnuhu fid duyun, kan begini. Berarti kalau fil a'yan tidak boleh. Bolehnya itu fid duyun. Duyun itu apa? Hutang. Paham ya? Kalau aib hutang itu apa? Tadi anak contohkan berkali-kali. Hutang itu sesuatu yang mithli, boleh ini, boleh itu. Pokoknya sama. Paham ya? Kalau ain itu tertentu. Contoh gini, lihat kitabmu ya. Kita pindah sini. Misalnya ini punya anak ya. Misalnya ini punya anak ya. Ham minjem kitab. Paham ya? Minjem kitab, nanti anak kembalikan. Paham ya? Perhatikan barangnya ya. Ham minjem kitab, sore anak kembalikan. Ini ham kitabnya, boleh nggak? Nggak boleh dong. Ini ain, ini bukan dain. Paham ya? Ini ain bukan dain. Kalau seperti ini nggak boleh ada rohan. Misalnya ulang, Ilham, ham minjem kitab. Ilham minta jaminan. Jaminannya apa? Tidak boleh, ini bukan dain. Ini ain. Yang boleh rohon itu kalau dain. Paham ya? Yang dain begini. Ini uangnya Ilham. Anak punya ini ya. Ham minjem 2000. Meskipun ngomongnya minjem, ini dain kan. Nanti sore anak bayar ham. Bayarnya pakai yang ini. Boleh apa tidak? Boleh. Lu boleh dong, kok nggak boleh? Uang ini, masa nggak boleh bayar pakai itu? Paham ya? Paham apa dain, apa itu ain ya? Kalau ain minjem itu kembali itu. Kalau dain minjem itu boleh kembali itu, boleh kembali lainnya. Wis gampangnya gitu. Kalau dain tidak tentu, sama kayak tadi loh, rohan. Itu dain ya, apa rohan? Salam. Boleh sarung ini, boleh sarung itu, boleh sarung itu, pokoknya seperti ini. Itu namanya dain. Kalau ain harus yang ini. Paham ya? Ketika musannif bilang fid duyun berarti fil a'yan tidak boleh. Kembali ke kitab. Wahtaruzal musannifu bid duyun anil a'yan.
Musannif mengecualikan dengan katanya duyun anil a'yan dari a'yan. Kalau a'yan nggak boleh dirohan. Fala yasihur rohnu 'alaiha, tidak boleh rohan atas ain, 'alaiha atas a'yan. Ka'ainin mansubah, seperti barang digosok. Hamajuhan. Apa artinya gosok itu? Ngambil dengan paksa, merampas. Gosok itu. Gosok itu bukan mencuri ya. Gosok itu merampas. Ini perhatikan. Gosok. Sini kitabnya. Nanti Anda kembalikan. Gosok ini namanya. Paham ya? Sini kitabnya, nanti Anda kembalikan. Anda kembalikan nanti sore. Paham ya? Namanya gosok. Anda bilang nanti sore Anda kembalikan. Minta jaminan dia. Mana jaminannya nanti sore dikembalikan? Gak ada. Gak ada rohan atas ain. Karena ain yang dikembalikan nanti harus ini kan. Gosok harus dikembalikan apa enggak? Gosok harus dikembalikan apa enggak? Ya, harus dong. Masa gosok enggak harus dikembalikan? Wajib dikembalikan. Dosa juga Anda bawahi. Paham ya? Ka'ainin mansubah, tidak ada rohan dari ain. Wa musta'aro, minjem. Enggak ada rohan kalau minjem. Wa nahwihima, dan semacamnya minal a'yan, dari ain-ain. Al-Madmunah ini enggak penting ini. Al-Madmunah ini di Tausi, di Bajuri, di sini juga ada taklik. Lausa kata anil madmunah lakana aula. Pokoknya kalau ain madmunah atau tidak madmunah tidak boleh diambil rohan. Ditanggung, madmunah itu ditanggung kerusakannya. Madmunah ataupun ini termasuk salah satu keterangannya. Kenapa kalau ain itu tidak boleh dirohan? Karena biasanya ain itu madmunah. Kalau rohan tidak madmunah. Ditanggung gimana ini? Maksudnya ditanggung gini. Minjem ya. Ain ya. Kalau rusak gimana? Ganti. Madmunah ya kan? Kalau rusak ganti. Utang. Wahtaroza bistaqarra, keluar dari kata istaqarra. Nah, ini tadi ya. Di kitab jazarunuhu fid duyun idza istaqarra thubutuha. Ya, maksudnya bilang gitu ya. Idza istaqarra thubutuha. Berarti idza lam yastaqir enggak boleh. Ya, maksudnya kan bilang fid duyun. Oh, berarti kalau bilangnya enggak boleh. Idza istaqarra, oh berarti idza lam yastaqir enggak boleh. Wahtaroza bistaqarra, musannif mengecualikan dengan kata-kata istaqarra anid duyun qabla istiqrariha, dari hutang yang belum istiqrar. Kalau hutangnya belum istiqrar tidak boleh dirohan. Kadaini salam, seperti contohnya utang salam tadi udah Anda contohkan. Belum istiqrar, itu utang lazim bukan mustaqir. Wa anis zaman muddatal khiyar, dan harga di masa khiyar. Harga di masa khiyar ini begini. Ini enggak Anda contohkan tadi. Akhyar yang masyhur. Bang beli kitab. Ini ya, beli kitab. Ana mau khiyar syarat 1 hari. Paham ya? Ana mau khiyar syarat 1 hari. Ana harus bayar sekarang apa besok? Harus sekarang apa boleh besok? Beli. Anak harus bayar sekarang apa boleh besok? Anak bawa dulu. Besok kalau jadi anak datang lagi anak bayar. Bayar ya? Kan masih dalam masa khiyar. Ini hutangnya masih lazim. Belum jais, belum mustaqil. Kenapa? Kalau misalnya besok anak nggak cocok, nggak jadilah kitabnya nggak cocok ternyata. Gimana pembayarannya? Jatuh, tidak mustaqir. Paham ya? Mustaqirnya kapan? Kalau besok lewat. Kan minta khiyar syarat 1 hari kan? Udah lewat 2 hari. Oh berarti jadi dibeli. Akhir telepon. Mana utangnya kok nggak bayar? Oh iya besok belum ada uang. Minta jaminan. Boleh.
karena sudah mustakir. Ketika masih dalam khiyar masih lazim, belum mustakir. Walirrahini, masih panjang ya. Kayaknya sedikit tapi panjang pembahasannya. Walirrahini arruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Lirrahin, boleh bagi rahin. Arruju'u fihi, membatalkan, meminta kembali fihi pada marhun. Rahin yang menggadai ya, yang berhutang, yang menggadai, boleh arruju'u fihi, membatalkan rohan malam selama belum yaqbidhu, menerimanya si murtahin, ay al murtahin, sebelum murtahin menerimanya. Fa in qabadha al marhunata, lalu jika qabadha, fa'ilnya qabadha huwa kembali ke murtahin. Jika murtahin sudah menerima al-ainal marhunah, barang yang digadaikan, mimman yasihu iqbaluhu, dari orang yang sah untuk memberikannya, lazimar rohan, maka rohan tidak bisa dibatalkan. Rohannya ya, bukan hutangnya ya, rohannya. Lazimar rohnu, maka rohan tidak bisa dibatalkan. Wamtana'a, dan tidak boleh ala rohin, atas rohin, arruju'u fihi, untuk membatalkan rohnya. Ulang lagi contohnya. Ya, utang ya. Utang. Iya. Jaluk jaminan. Kebalik, biar contohnya gampang. Duitmu. Biar utang saya ya. Ya. Jaluk jaminan ya. Jaminannya apa ya? Jaminan ini. Gak situ. Kalau belum diterima masih boleh dibatalkan. Kalau sudah diterima ini jaminannya ya. Ya, gak usah rohan, tidak boleh. Paham ya? Jadi lirrohin arruju malam yakbidhu. Lirrohin, boleh bagi rohin arruju fihi, membatalkan rohan malam yakbidhu ay al murtahin, sebelum murtahin menerima rohannya. Fa'in qabadha, kalau sudah diterima oleh murtahin al-ainal marhunata, barang yang dirohan, mimman yasih iqbaluhu, dari orang yang sah memberikannya, lazimar rohnu, maka rohan menjadi lazim, tidak bisa dibatalkan. Wamtana'a ala rohin, dan tidak boleh atas rohin arruju'u fihi, untuk meminta kembali rohannya. Warrohnu watuhu alal aman. Kalau yang tadi itu ada den, dan itu ada jaiz, lazim, dan mustaqir. Sekarang ada lagi akad. Akad itu ada 3 macam. Jaiz min tarafain, lazim min tarafain, lazim min taraf, jaiz min tarafin akhar. Lazim artinya tidak boleh dibatalkan. Kalau jaiz boleh dibatalkan. Kalau lazim min taraf, jaiz min taraf, berarti satunya tidak boleh membatalkan, satunya boleh membatalkan. Diakut sebenarnya panjang keterangannya. Mana ada beberapa contoh begini. Contohnya, anak kasih contoh satu-satu aja ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Ada contohnya lazim min tarafain. Akad ini kan mesti transaksi 2 orang. Ada transaksi 2 orang lazim, tidak boleh membatalkan. Dua-duanya nggak boleh membatalkan. Ya. Contohnya jual beli kalau khiyar udah selesai. Ya, jual beli kalau khiyar udah selesai. Ya, beli kitab. Misalnya, harganya berapa? 50. Pulang, ya. Habis pulang, kembali. Bang, nggak jadi beli kitabnya, minta uangnya balik. Enak aja, nggak boleh dong. Apa dikek? Nggak boleh sih. Lu kan boleh kemarin, lu boleh kan kalau ada khiyar. Kalau nggak ada khiyar kan nggak boleh. Nggak ada cacat, nggak ada apa, kok enak barang dikembalikan. Paham ya? Nggak boleh. Akhirnya juga ada boleh. Sini. Nggak jadi kitabnya, nggak jadi dijual, ini uangmu tak kembalikan, nggak boleh. Lazim min tarafain itu. Paham ya? Tambahin contohnya, sewa menyewa juga lazim min tarafain. Pak, sewa rumahnya 1 tahun. Oh iya, berapa Pak 1 tahun? 10 juta. Anak bayar 10 juta untuk bersewa rumah berapa? 1 tahun. Dapat setengah tahun misalnya, Pak,
nyewanya setengah tahun aja Pak, saya minta uang saya 5 juta. Tidak boleh. Iya kalau uangnya belum dipakai sama orangnya. Kalau udah dipakai, tidak boleh. Orangnya juga, nah Mas, maaf, ini uangmu tak kembalikan 5 juta, kamu pergi dari sini. Nggak boleh. Lazim intorofen angkat ini. Jadi harus diperhatikan orang kalau muamalah, ini muamalahnya lazim atau jaiz. Yang ini lazim intorofen, contohnya jual beli, sewa menyewa, lazim intorofen. Dua-duanya tidak boleh membatalkannya. Paham ya? Ada akad yang jaiz intorofen, dua-duanya boleh membatalkannya. Paham ya? Contohnya minjem. Minjem kitabnya, nanti sore anak balikin. Paham ya? Tiba-tiba nggak jadi ya? Ya terserah, nggak apa-apa. Paham ya? Minjem kitabnya, nanti sore anak balikin. Ilham bilang iya. Habis itu, nggak jadi, nggak ada pinjemin, mau anak pakai, nggak apa-apa. Ariyah termasuk jaiz min tarafain. Ini contohnya ariyah ya, minjem. Yang ini contohnya baik, kemudian ijarah sewa. Kemudian ada akad lazim min taraf, jaiz min tarafin akhar, contohnya rohnun. Rohn. Perhatikan. Nanti harus tahu lazimnya di sisi mana, jaiznya di sisi mana harus tahu. Ini. Rohin apa artinya tadi? Rohin artinya lazim min jihatir rohin, jaiz. Yesus beda kok salah-salah. Ini bawa min jihatil murtahid. Ya, rohin itu lazim min jihatil rohin, jaiz min jihatil murtahid. Ya, ini utang. Cuman, jadi jaminan kita. Akhir rohin ya, yang berutang, yang memberi gadai, anak murtahin yang menerima gadai, pemilik piutang. Akhir nggak bisa membatalkan, nggak jadi, nggak usah pakai gadai. Kan ini haknya apa ini? Kok enak ini nggak pakai gadai? Nggak, harus pakai gadai. Anak begitu, nggak boleh dia membatalkan. Anak boleh murtahin. Ya, kayaknya nanti butuh kitab ini buat ngaji, wis nggak usah gadai, nggak apa-apa wis. Oke. Paham ya? Lazim min jihatil rohid, jaiz min jihatil murtahin. Ini maksud dari perkataan musannif lazimar rohnu. Fa in qabadal ainal marhunata mimman yasihu iqbaduhu lazimar rohnu. Kalau murtahin telah menerima barang yang digadai dari orang yang sah untuk memberikan, lazimar rohnu, maka rohn jadi lazim. Artinya lazim, tidak boleh dibatalkan. Jadi kata per kata di sini ada maksudnya ini. Ada pengertiannya. Wa tana'a 'ala rohin ar-ruju'u fihi, dan tidak boleh murtahin rohin, dan imtana'a terhalang, tidak boleh 'ala rohin ar-ruju'u fihi, untuk meminta kembali rohinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya warrohnu walbuhu alal amanah, dan rohn peletakannya berdasarkan amanah. Rohn peletakannya berdasarkan amanah. Perhatikan kaidah yang ada di papan itu. Kalau kita bawa barang orang lain, kalau rusak gimana? Nah, itu ya judulnya ya. Apa? Kalau kita bawa barang orang lain, kalau rusak gimana? Nah, ini ada 3 keadaan. Yang pertama, man akhadha mala ghairihi limanfaati nafsihi. Orang yang bawa barang orang lain. Paham ya? Mana punya ente? Perhatikan ya. Bawa barang milik orang lain. Paham ya? Limanfaati nafsihi, untuk manfaat diri sendiri. Kalau mustahil, seperti orang minjem. Perhatikan ya, minjem kita. Manfaatnya kita ini apa?
Anak apa ilham ini ketika anak bawa? Anak dapat manfaat ya. Berarti akhadha mala ghairihi limanfaati nafsihi. Paham ya? Contohnya mustahil. Fahuwa dhamin. Maka anak yang akhadha mala ghairihi gitu. Huwa ini kembali ke mana akhadha mala ghairihi? Dhamin. Artinya dhamin yang manut talafa mutlaqon, ganti kerusakan secara mutlak. Sengaja nggak sengaja kalau rusak ganti. Ham alafu ham. Kenapa kan? Kitabnya diambil orang. Alafu ya, enak aja alafu, ganti loh. Ganti, kalau minjem rusak ganti, sengaja nggak sengaja ganti. Minjem baju, ya alafu ya. Kenapa? Tadi nggak sengaja kecantol paku, nggak sengaja kecantol paku, ganti. Nggak diterima permintaan maafnya, ganti. Kalau akhadha mala ghairihi limanfaati nafsihi fahuwa dhamin. Ya, yadman at-talaf mengganti kerusakan mutlakon secara mutlak. Sengaja nggak sengaja, tahu nggak tahu, lalai ataupun tidak, ganti. Kalau limanfaati nafsihi. Paham ya? Yang kedua, man akhadha mala ghairihi limanfaati sahibihi. Orang yang bawa harta orang lain untuk manfaat pemiliknya. Perhatikan ya. Anak mau ke hammam, takut HP-nya kecemplung air, ya. Pegangin aja, pegangin tok ya, jangan dipakai ya, pegangin. Dia bawa HP anak ya, buat siapa manfaatnya? Buat ilham atau buat anak? Buat anak ya, bukan buat dia ya. Berarti limanfaati sahibihi. Mana sudah? Kal muda seperti orang yang dititipi. Orang yang dititipi. Fahuwa, maka orang itu amin, bukan domin. Amin, orang yang amanah, bukan domin. Artinya amin, la yadmanut talaf, tidak mengganti kerusakan illa bita'addi, kecuali kalau ada ta'addi, kelalaian, kesembronoan. Anak nitip ya, anak mau ke pasar dulu, ya, paham ya? Sama ilham ditaruh lemari, dikunci, kuncinya dibawa. Balik ke kamar, kuncinya dijebol orang, HP-nya hilang. Tidak ganti. Paham ya? Gak usah ganti. Kenapa? Amin dia. Layak manut talaf, kecuali kalau ta'addi. Ta'addi gimana? Mana HP anak? Oh iya, tadi anak taruh di musola. Balik ke musola, lu hilang HP-nya. Gimana? Ganti. Sembrono, lalai. Paham ya? Tapi kalau tidak, layak man illa bi ta'addi. Paham bedanya ya? Jadi kalau ini rusak, ganti mutlakon. Kalau ini rusak, tergantung rusaknya ada kelalaian atau tidak. Kalau tidak ada kelalaian, tidak perlu ganti. Kalau tidak ada kelalaian, tidak perlu mengganti karena dia amin. Seperti orang yang dititipi. Jadi kalau ente titip ke teman ente, terus terjadi apa-apa, jangan nuntut ganti dulu. Kerusakannya sebab apa? Dan orang ini yusaddan, dipercaya dia fi dakwat talaf warrad, dalam dakwah pengakuan talaf, kerusakan, warrad atau pengembalian. Mana hati anak? Alhamdulillah, lemari anak dijebol orang. Wallahi, anak nggak tahu kenapa bisa dijebol orang. Ya sudah. Itu tak dakwah talaf. Rob, mana hati anak? Kan udah anak kembalikan kan? Wallahi udah anak kembalikan. Saya percaya. Karena memang dia amin, orang amanah. Tentu anak gak sembarangan dong nitip HP. Masa orang random mana titipin HP? Anaknya dari awal nitip ke dia karena anak percaya ini orang ya amanah. Paham ya? Yang terakhir, man akhadha mala ghairihi limanfa'at mushtarakah. Siapa yang bawa pakai barang orang lain untuk manfaat bersama. Kalau mustajir, seperti orang nyewa. Perhatikan, nyewa motor sehari kata Ilham 300.000. Oke.
300.000. Uang itu ya, uang jadi punya itu ya, bukan uang anak ya. Motor yang anak bawa punya siapa? Punya Ilham. Manfaatnya buat siapa? Dua-duanya dong. Anak pakai untuk naik, tapi kan itu dapat manfaat. Dapat apa itu? Dapat uang. Paham ya? Limanfaat musytarokat berarti sama. Fahuwa amin juga. Jadi kalau motornya rusak, ganti apa tidak? Tergantung. Ini pokoknya kalau amin la yutman illa bita'addi. Hah? Udah anak taruh di parkiran, anak kunci setengah. Kok ternyata ada yang apa misalnya? Ada yang ngambil spionnya. Padahal udah taruh parkiran, ada yang ngambil spionnya. Ganti apa tidak? Kalau udah ditaruh di parkiran berarti udah bener. Paham ya? Tapi kalau ditaruh mana tadi motornya? Ya taruh pinggir jalan, anak masuk ke mana? Pokoknya nggak di parkiran, dia ganti. Bedanya dengan ini, kalau yang limanfaati sohibihi yusabbar fi da'wat talaf warrob, dikembali apa? Dipercaya di pengakuan rusak dan pengembalian. Kalau yang ini yusabbar fi da'wat talaf sama la rob. Ini contohnya murtahid juga nih. Kalau murtahid juga, murtahid masuk di sini. Ya, ini kan utang, mana jaminannya? Anak bawa barang milik orang lain. Manfaatnya buat anak sebagai jaminan. Itu manfaatnya apa? Kan kita dapat utang. Paham ya? Kembali ke kita. Warrahnu wad'uhu alal amanah. Nanti akan berulang ya di pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Lazim, jaiz, mustaqir tadi, akad lazim min tarafain, jaiz min tarafain, lazim wa jaiz akan berulang di pembahasan-pembahasan berikutnya. Ini juga kaidah ini akan berulang. Warrohnu wad'uhu alal amanah. Rohn peletakannya berdasarkan amanah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok amanah? Li'annal manfaat mushtarakah bainahuma. Karena manfaatnya untuk kedua orang. Ya. Wahina idzin, dengan begitu ketika itu la yadmanul murtahid. Murtahid tidak menjamin, tidak mengganti kerusakan almarhuna barang yang digadai, apakah gadainya motor, HP atau apa, illa kecuali bitta'addi fihi, dengan kelalaian, kesembronoan fihi pada marhun. Amin ya. Terus misalnya ente utang ke anak ya, ngasih gadai ini misalnya ya, amin ya, anak taruh lemari, anak kuncinya ya anak bawa, terus kuncinya dijebol maling, HP-nya hilang misalnya ya. Anak amin ya, nggak harus ganti ya, karena udah anak simpen baik-baik kan. HP-nya hilang. Terus gimana hutangnya? Hutangnya tetap bayar. Hutangnya tetap bayar, bukan HP-nya hilang terus berarti hutangnya lunas. Enggak, hutangnya tetap bayar. Wala yasqutu bitalafihi syai'un minad dain. Tidak jatuh sebab kerusakan marhun syai'un minad dain, sedikit pun dari hutang. Enggak jatuh hutangnya sedikit pun gara-gara marhunnya rusak. Kemudian yang bagian ininya yusaddaq fi da'wat talaf larotnya. Walau idda'a talafahu, jika dia idda'a mengaku talafahu kerusakan marhun, HP-nya rusak, mana taruh di lemari, walam yadhkur sababan, tidak menyebutkan sebab untuk kerusakannya. Kenapa kok bisa rusak? Enggak tahu, rusak aja. Subtiqa biyaminihi, maka dipercaya dengan sumpahnya. Itu kalau tidak menyebutkan sebab. Fa in dzakara sababan dhahiran, kalau dia menyebutkan sebab dhahir, HP yang itu jaminkan rusak. Kenapa kan? Lemarinya kebakar, berarti sabab dhahir. Lam yuqbal, tidak diterima illa bibayyinah, kecuali dengan bukti. Masa coba Anda lihat lemarinya, dilihat, oh betul kebakar. Jadi dia suddiqa fi da'wat talaf ya. Yusaddaq fi da'wat talaf.
walau idda'al murtadin raddal marhun ala rohin. Kalau idda'a mengaku murtadin, anak tadi contohnya kan yang bawa HP ente ya, raddal marhun pengembalian HP ala rohin pada rohin. Ilham bilang, mana HP-nya tadi? Kan hutang dibayar misalnya ya, hutang dibayar, diminta dong HP-nya. Mana HP-nya tadi? Loh kan udah kemarin anak kembaliin. Wallahi udah anak kembalikan. Lah ya, lah. Lam yuqbal illa bibayyinah. Tidak diterima kecuali dengan bukti. Mana buktinya udah dikembalikan? Siapa saksinya? Begitu. Kalau yang titipan, mana HP anak? Kan udah anak balikin. Wallahi udah anak balikin. Cukup yang ini. Ya, yang ini cukup. Yang ini tidak. Pengembalian yusab dan tidak wartalaf la roh. Yang ini yusab dan tidak wartalaf wa roh. Ya, talaf kerusakan, roh pengembalian, dakwah pengakuan. Yang terakhir, perhatikan dulu, ilham. Utang betul berapa? 2 juta, kata ilham. Jaminannya apa? Jaminannya HP 2. Utangnya berapa? 2 juta. Jaminannya HP 2. Berarti satu HP untuk 1 juta. Utang 2 juta, jaminannya HP 2. Kemudian ilham bayar utang. Anak nyicil utang 1 juta dulu, HP-nya anak ambil 1. Tidak boleh. No ilham, tidak boleh. Gimana? Lunasi utangnya, ambil semua rohnya. Maksudnya tidak boleh itu karena masih lazim di dia ya. Kalau dia anak jais, kalau anak mau anak kasih nggak apa-apa. Jangankan satu dua-duanya anak kembalikan nggak apa-apa. Karena kan tadi adalah lazim dari dia, jais dari anak. Paham ya? Nah ini yang terakhir itu gampang gitu aja. Idza qabada, jika telah menerima al-murtahin, anak ya, murtahin ya, penerima gadai, pemilik piutang. Ba'dal haqqil ladzi 'ala rohin, sebagian hak, sebagian hutang, alladzi 'ala rohin, yang ada atas rohin. Nah tadi, rohin bayar sebagiannya, berarti anak qabada ba'dal haqq. Lam yakhruj ay lam yanfaq, tidak keluar maksudnya tidak lepas. Syai'un minar rohni, sedikit pun dari rohin, hatta yakbido jami'ahu, pokoknya yakbido yakdi, salah lagi ini, hatta yakdiya, hingga dia bayar jami'ahu semuanya. Ai maksudnya al-haq, maksudnya semua adalah hak hutang alladzi 'ala rohin, yang ada atas rohin. Al-haq alladzi 'ala rohin, hak yang ada atas rohin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa faqihna wa faqih lana wa qarabatina fi dinina. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.